the best teacher is our competitor dalam pengertian yang positif. Dan kita lihat Bapa Anies juga, kita menjemput Bapa Anies kerana kita boleh lihat pemimpin generasi baru yang ada, yang kita rasa dapat kita kenal pasti pada masa itu ialah Bapa Anies. Kerana beliau juga pernah menjadi rektor universiti. Memang terkenal di dalam bidang education, seorang educationist, dan beliau juga dikenali dalam pendidikan Islam, perjuangan pendidikan Islam, dan seperti beliau mengasaskan Indonesia Mengajar dan beberapa lagi lembaga swadaya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozin Amirullah di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Nah, kali ini saya ditemani oleh pejuang yang datang dari jauh negeri seberang, dari negeri jiran, dari Malaysia, yaitu Encik Khalid, atau Pak Khalid kalau kita ya manggilnya Pak Khalid, tapi kalau di sana itu Pak itu Encik. Nah, Pak Khalid, nama lengkapnya adalah Pak. Terima kasih. Ya. Pak Khalid Awang ya? Iya, Khalid Awang. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Pak Kozin. Terima kasih atas jemputan dan saya gembira sekali untuk hadir bersama-sama berbicara secara santai di sini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu. Encik Khalid ini kalau sekarang bertugas sebagai apa, Pak? Saya bertugasnya dari segi pekerjaannya sebagai, kalau di Indonesia disebut pengacara. Pengacara, lawyer lah. Lawyer. Enggak, kalau di Indonesia pengacara itu beda. Oh iya. Pengangguran banyak acara. That's pengacara. Sejak 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Tapi kan Bapak juga menjadi ketua ya, chairman dari asosiasi alumni Universiti Islam Antarbangsa atau IUM ya, International Islamic University Alumni Association. Oh, yang di Indonesia juga alumninya banyak sekali ya. Iya. Banyak orang Indonesia yang sekolah di. Indonesia antara negara yang paling ramai daripada Indonesia yang hadir dan menjadi alumni. Angka sebenarnya banyak, tapi saya tidak tahu, kira 5,000, lebih dari 5,000. Rata 5,000 alumni, banyak sekali ya. Dan mereka sudah banyak berkiprah ya di Indonesia ya. Ada yang jadi dosen, ada jadi dosen, ada diplomatik, ada yang banker. Ada yang syariah banker. Ya. Kan sekarang ni semakin popular Islam, perbankan Islam. Ya, perbankan syariah Islam ya. Karena banking. Syariah compliance Dan tentu Encik Khalid sering sekali ya ke Indonesia ya. Iya, boleh dikatakan. Berapa dalam sebulan pasti ke Indonesia? Tidak. Setahun beberapa kali saja. Setahun beberapa kali ya. Dan saya juga sering sekali bertemu dengan beliau, banyak berguru kepada beliau. Jadi saya kalau ke Malaysia juga saya biasanya ketemu dengan Encik Malaysia. Orangnya sangat baik dan rata-rata orang Malaysia sangat baik dengan kita karena satu rumpun ya. Nah, Encik Khalid, kan kedekatan kita itu sebenarnya berawal ketika waktu itu Encik mengundang Pak Anies ya, ke Malaysia. Itu pertama kali kita jumpa. Itu acara apa ya waktu itu? Pada tahun lepas, acaranya kita ada satu acara besar, iaitu Persatuan Alumni. Persatuan Alumni Universiti Islam Antarbangsa ada satu acara besar, iaitu mengadakan majlis sempena 40 tahun. 40 tahun. Jadi Universiti Islam Antarbangsa. Oh, kalau di Indonesia itu Dies Natalis. Dies Natalis dari Universitas Islam Antarbangsa Malaysia ya. Yang ke-40 tahun. Wah, udah lama sekali ya. Iya, 40 tahun. Jadi kita merasakan sempena 40 tahun kita mau berbicara, berintrospeksi, menilai kembali prestasi alumni kita, alma mater, iaitu Universiti Islam Antarbangsa. Jadi bila kami memikirkan, kita rasa selain daripada speaker daripada alumni,
kita perlu mengambil pengalaman ataupun wisdom dari pemimpin-pemimpin yang kita boleh dapat manfaat, boleh belajar dari mereka dari negara luar. Dan sudah tentu sebagai negara yang mempunyai alumni yang antara yang paling ramai, iaitu Indonesia, dan kita lihat Indonesia pun sudah semakin berkembang dan mungkin kita perlu belajar pula daripada wisdom daripada Indonesia. Dan kita dengar juga Universiti Indonesia ada ditumbuhkan Universiti Islam Antarabangsa juga. Ya, baru saja, baru beberapa tahun yang lalu. Kadang-kadang the best teacher is our competitor dalam pengertian yang positif. Dan kita lihat Bapa Anies juga, kita menjemput Bapa Anies kerana kita boleh lihat pemimpin generasi baru yang ada, yang kita rasa dapat kita kenal pasti pada masa itu ialah Bapa Anies. Kerana beliau juga pernah menjadi rektor universiti. Memang terkenal di dalam bidang education, seorang educationist, dan beliau juga dikenali dalam pendidikan Islam, perjuangan pendidikan Islam, dan seperti beliau mengasaskan Indonesia Mengajar dan beberapa lagi lembaga swadaya masyarakat yang lain, turun tangan, turun tangan antara yang terbaru kan. Jadi saya rasa sebab itulah kita berfikir lebih baik kita menjemput Bapa Anies untuk menyampaikan ucap utama atau keynote address. Topiknya tentang apa waktu Topiknya adalah mengenai Universiti Islam, a way forward. Walaupun kita sudah 40 tahun ada Universiti Islam, malah antara Universiti Islam yang pertama, tetapi mungkin selepas 40 tahun kita sudah biasa dengan rutin dan elok kita belajar benda baru daripada potensi baru di rantau ini. Jadi sebab itulah kita rasa kita ada sesuatu yang boleh belajar daripada perkembangan di Indonesia, dan Bapa Anies adalah speaker yang paling sesuai kita rasakan. Tetapi kan waktu itu Pak Anies baturan akan running for presidential kandidasi di Indonesia Jadi selain beliau sebagai akademisi, akhirnya beliau kan juga menjadi politisi. Sebagai the host acara itu tidak masalah. Kita tidak melihat sebagai masalah kerana kita tidak berbincang dari segi konteks politik, tetapi dari segi kepakaran dan juga vision beliau dalam bidang education. Dan kita pun mengadakan majlisnya di Malaysia. Jadi kita rasa kita tidak akan dianggap sebagai mencampuri urusan politik Indonesia. Dan saya rasa ramai juga rakyat Malaysia, educationist dan juga orang muda Malaysia yang ingin mengenali lebih dekat salah seorang daripada calon presiden di Indonesia Jadi memang waktu itu memang menjelang Pilpres, sehingga ramai sekali waktu itu di Malaysia juga orang datang, termasuk orang Indonesia yang di Malaysia itu juga hadir di acara tersebut. Pak Khalid, kan selain datang di IIUM, Pak Anies juga ada beberapa event-event lain yang menjadi additional event apa saja? Kita juga live dengan dengan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia di Malaysia. Kita kenal pasti mereka yang genuine, yang betul-betul mau bersama Bapa Anies, mau ketemu Bapa Anies. Jadi kita live juga, dan kita ada satu pertemuan dengan warga Indonesia di Malaysia, di salah sebuah hotel Anderson di Kampung Baru. Jadi pertemuan itu juga sangat menarik, sangat berjaya, dan saya cukup tertarik dengan cara Bapa Anies berbicara, engagement dengan audience. Cara dia engage tu bukannya membuat meninggikan suara ataupun lantang berapi-api, tetapi engagement. Dan kaedahnya cukup berkesan kerana saya lihat khalayak terhimbau dan mengikut, menyelami emosi dan juga pemikiran beliau. Mendapatkan emotional attachment-nya dengan Pak Anies. Dan dia seolah-olah memahami
pemikiran dan perasaan warga Indonesia di perantauan, dan saya cukup impress. Saya cukup dan di hari terakhir di the third day I think before he left for Indonesia, ketemu Pak Anwar ya, Pak Perdana Menteri. Iya, malah sebelum itu, selepas daripada acara Persatuan Alumni Universiti Islam Antarabangsa, Bapak Anies juga hadir ke satu lagi acara, iaitu di ISTEC atau International Institute of Islamic Thought and Civilization. Mereka sudah tentu memanfaatkan kehadiran Bapak Anies di atas jemputan Persatuan Alumni Universiti Islam Antarabangsa, dan itu juga, sekali lagi beliau menyampaikan ucapan, tapi saya tidak hadir dalam ucapan tersebut kerana sibuk dengan urusan di kampus simposium 40 tahun. Kemudian pada pagi esok harinya kita akhirnya dapat mendengar berita bahawa ada satu lagi pertemuan sebelum Bapak Anies berangkat pulang, iaitu di pejabat atau di kantor Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa itu satu wrap up yang cukup menarik daripada lawatan beliau, diakhiri dengan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar. Malah di dalam program kami itu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah isteri kepada Perdana Menteri. Oh ya, Wan Azizah ya. Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Malah dalam pertemuan tersebut Datuk Seri Azizah dan juga Bapak Anies meluangkan masa yang agak lama dalam holding room, berbicara, bertanya khabar, dan saya lihat ada chemistry di antara pemimpin kita dengan Bapak Anies. Jadi ketika acara di kampus IUM itu bertemu dengan Ibu Negara, Ibu Datuk Seri Wan Azizah, kemudian esoknya bertemu dengan Pak Anwar Ibrahim. Dan Encik Khalid, kalau persepsi saya ingin tanya soal begini. Kalau Pak Anies dengan Pak Anwar itu sebenarnya seberapa dekat, seberapa koheren dalam pemikiran, gagasan, ide-ide itu kira-kira dekat tidak ya? Bapak Anies berusia 55. Bapak Anwar dalam 70-an, pertengahan 70-an. Walaupun jaraknya 2 dekad, tetapi saya lihat dari segi idealismenya ada persamaan. Datuk Seri Anwar adalah seorang pemimpin yang punya idealisme sejak dari mahasiswa, sejak dari aktivis youth aktivis, dan juga aktivis sosial. Ini ada cukup persamaan dengan Bapak Anies. Semasa mahasiswa, beliau adalah seorang yang punya kaya dengan idealism. Mungkin cara bercakapnya saja berbeza sesuai dengan zamannya. Datuk Seri Anwar agak lantang kerana zaman itu tahun 70-an beliau mahasiswa, tapi Bapak Anies belajar di Indonesia dalam keadaan yang pasca merdeka, dan juga belajar di Amerika Syarikat, kan, di Illinois University, kan. Jadi tapi dari yang persamaannya adalah kerana dua-dua pemimpin adalah pemimpin yang saya rasa berjuang di atas dasar idealisme, yang ada idealisme perjuangan, dan persamaannya saya rasa mereka pentingkan pendidikan. Malah tema-tema perbincangan Datuk Seri Anwar di waktu mudanya adalah lebih banyak mengenai pendidikan. Malah Datuk Seri Anwar ada yayasan anda akademik, dia merubuhkan satu college swasta untuk menangani pelajar-pelajar yang tidak lulus. Drop out. Dia beri peluang kedua. Itu yayasan anda akademik. Jadi saya banyak, dan persamaannya juga kalau lihat harapannya Datuk Seri Anwar pun daripada muda beliau terlibat, dan setelah menjalani halangan-halangan dan tribulasi dan cabaran, akhirnya beliau
menjadi Perdana Menteri. Ya. Jadi kalau Pak Anies itu gagal menjadi calon presiden itu sesuatu yang wajar saja ya, karena Iya. Pak Anwar pun berkali-kali gagal ya. Iya, malah Bapak Anies time is at his side kerana Bapak Anies masih muda dan mempunyai banyak masa dan boleh menjadi satu pemimpin yang baik daripada pengalaman-pengalaman beliau jatuh bangunnya. Oh, satu lagi Pak, jadi persamaan Pak Anies dengan Pak Anwar itu adalah dua-duanya ternyata sama-sama kader HMI. Iya, jadi saya waktu tahun 2011 saya pernah menghost sebuah event di Yogyakarta, student summit di Yogyakarta, dan one of the speaker Pak Anwar Ibrahim waktu itu datang ke Jogja, dan waktu itu duduk bersama saya itu nanya, "Kozin, kamu asalnya dari mana?" Pak Anwar tanya begitu. Saya dari Pekalongan. Oh, itu saya dulu ikut training HMI di Pekalongan katanya. Jadi Pak Anwar itu ikut training HMI, walaupun beliau orang Malaysia, tetapi zaman itu beliau sering sekali, mungkin kayak Pak Khalid lah, bolak-balik ke Indonesia begitu ya, dan bersahabat dengan banyak mahasiswa di Indonesia sampai ikut training HMI. Waktu itu istilah kami itu training itu LK. LK-nya beliau itu di Pekalongan. Jadi Pak Anwar itu adalah kader HMI sebagaimana Pak Anies. Malah sebenarnya Bapak Anwar semasa pelajarnya adalah mantan Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, ataupun PKPIM. Kalau di sini mungkin kalau tepatnya adalah HMI. Betul. Dan kita dulu waktu saya jadi ketua HMI, kami dulu punya juga asosiasi mahasiswa Islam Asia Tenggara, PEPIAT. PEPIAT. PEPIAT, Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara. Nah, itu kan Pak Anwar the foundernya salah satu kan. Jadi kami dulu sering ke sana, dan beliau memang sangat support ya dengan gerakan mahasiswa aktivis begitu, dan mirip-mirip lah dengan Pak Anies di Indonesia begitu. Nah, kembali ke soal tadi Pak Khalid sebagai orang Malaysia yang sering ke Indonesia, kemudian tahu banyak tentang Indonesia. Jadi kira-kira Pak, hubungan Indonesia dengan Malaysia ke depan itu prospeknya bagaimana? Karena dulu itu kita sering sekali mendengar ya, beberapa periode sebelumnya itu antara Indonesia dan Malaysia itu seringkali kadang terjadi cekcok lah sejak zaman dulu. Nah, bagaimana cara mengharmoniskan ya hubungan Indonesia dengan Malaysia? Saya rasa bila kita menyebut hubungan, banyak ditentukan oleh leadernya. Saya rasa. Leadernya. Jadi kalau kita bercakap mengenai persengketaan pun biasanya atributnya kepada leader sebenarnya. Jadi dengan leader sekarang, saya rasa, dan juga masa depan, saya percaya hubungan itu semakin baik. Lagipun melalui ASEAN misalnya, yang mana keputusan dibuat secara konsensus. Kemudian perkembangan sekarang pun negara rantau ini, ASEAN ni saling memerlukan di antara satu sama lain, yang mana sepatutnya hubungan itu semakin baik. Dan agak mustahil untuk kita bersengketa kerana saling memerlukan di antara satu sama lain. Malah rantau Asia Tenggara ini adalah rantau pertumbuhan ekonomi yang paling pesat yang di dunia dari segi percentage GDP dan sebagainya. Jadi malah rantau ini rantau yang paling produktif, yang paling besar pertumbuhan ekonominya, dan kedua-dua negara juga saling memberikan peluang kepada antara satu sama lain. Perkembangan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi, ibu negara baru dan sebagainya, memberi ruang kepada jiran-jiran tetangga, termasuk Malaysia. Jadi the case leader ya, kalau asal pemimpin Indonesia dan pemimpin Malaysia itu
akrab, Ya. insya Allah negaranya juga akan akrab Ya. ya. Jadi Ya. kuncinya adalah begitu. Artinya memang penting sekali nih antara para pemimpin di Indonesia dengan pemimpin di Malaysia itu untuk sejak awal membangun hubungan ya. Ya, betul. Seperti yang Bapak kerjakan, sering berkunjung ke sini. Saya pun kadang berkunjung ke Malaysia dan teman-teman yang lain juga begitu ya. Ya. Jadi itu menjadi penting sekali. Nah, Pak, kalau ke Indonesia itu biasanya melakukan misi apa, Pak? Selain daripada urusan kerja, saya tidak pernah lupa untuk membuat aktiviti sosial alumni, Persatuan Alumni UIA. Kerana di Indonesia ni ramai alumni dari Indonesia, alumni Islam Ya, Antarabangsa. sekitar 5.000 ya. Ya, dan juga kenalan-kenalan dan juga rakan-rakan yang mempunyai fikrah ataupun pemikiran idealisme yang sama di sini. Jadi itu tidak lupalah, sekurang-kurangnya ada pertemuan sambil minum kopi dengan rakan-rakan alumni dari Malaysia, dari Indonesia. Atau karena sekarang di Indonesia sudah ada kompetitor nih dalam tanda kutip ya, Universitas Islam Antarabangsa Indonesia, UI, istilah kami itu UI 3. Oh, okey. Kalau UI 1 Universitas Indonesia, UI 2 Universitas Islam Indonesia, UI 3 Universitas Islam Internasional Indonesia, UI 3. Oh iya itu sebenarnya kan sama dengan IIUM di Malaysia ya. Iya. Nah, paling bagus belajar, orang kata belajar learn from your enemy. Di sini bukan enemy, tapi competitor. Nah, ini berpengaruh tidak kehadiran UI 3 di Indonesia dengan jumlah mahasiswa Indonesia yang berangkat kuliah ke IIUM? Ya, saya rasa kemunculan UI 3 ini harus menjadi pembuka mata kepada alma mater saya dan juga kepada kita semua, kerana kita harus berusaha dengan lebih baik. Kalau kita sudah baik, bukan kita harus terus islah atau perbaikan organisasi untuk menjadi yang lebih baik, kerana ada saja pendatang-pendatang baru yang kita akhirnya terpaksa belajar daripada mereka. Dan dari segi bilangan itulah, dari segi bilangan pelajar Indonesia ke Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa, saya rasa ada memberikan impaknya juga. Kita maknanya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia perlu mencari niche yang lebih baik, yang tidak ada pada rival-rivalnya atau kompetitor atau persaingannya, untuk menarik mahasiswa dari negara lain. Sebabnya saya percaya negara lain juga ingin menarik mahasiswa dari negara lain. Maknanya education ini sudah menjadi satu benda yang international. Itu menjadi aspirasi hampir ke banyak negara sekarang. Jadi masing-masing harus mencari niche tersendiri. Kalau Universiti Islam Antarabangsa, alma mater saya dulu terkenal dengan Islamic Banking and Finance. Sekarang Indonesia juga, malah Singapura dan juga Hong Kong juga sudah mulai memiliki pada Islam. Malah Russia dan Moskow pun ada Russia Islam sekarang. Jadi perlu dicari niche baru ya, ataupun diperbaiki lagi. Artinya kalau dulu kelebihan dari IIM itu adalah di Islamic Banking, ternyata sekarang sudah berkembang di tempat-tempat lain juga ya, sehingga IIM harus mencari niche baru, niche market baru lah ya. Malah kita punya alumni antara yang saya dengar yang paling berperanan instrumental dalam Islamic Banking di Indonesia adalah our alumni. Dan mereka, setelah mereka dapat ilmu, mereka melahirkan adik-adik. I know many alumni IIM. IIM itu banyak sekali alumni di Indonesia yang menjadi pakar Islamic Banking di Indonesia, and they are leaders, di Indonesia. Nah, tapi betul, dengan sekarang Indonesia punya Islamic International IA3 itu, maka barangkali yang belajar ya ke Malaysia mungkin akan berkurang. Ada peluang nggak misalnya IIM membuka di Indonesia gitu? Karena di Indonesia sekarang kebijakannya itu boleh bisa universitas di luar negeri membuka
kampus di Indonesia. Saya kasih for example Monash University from Australia. They open and they have a big campus here in Jakarta. Saya rasa peluang itu satu peluang yang mesti direbut oleh alma mater saya. Kerana ya, globalisasi pendidikan, kita pun tahu sebagaimana Bapak Kozin sebut tadi, universiti lain datang ke Indonesia. Kita pun tahu beberapa pengasas pendidikan juga membuka institusi dari Malaysia, membuka institusi di Jakarta. Sebagaimana Jakarta Business Center misalnya, oleh profesor kita dari Malaysia. Jadi saya rasa itu peluang yang perlu direbut. Saya kira betul, itu peluang bagus. Karena saya lihat ada beberapa, termasuk beberapa universitas di Eropa juga membuka di Indonesia. Indonesia ada 230 juta umat atau penduduk. It's huge. Ini satu human resource yang besar, yang kelebihan kalau dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka hanya akan menjadi beban. Tapi challenges ataupun cabaran untuk menguruskan sumber manusia itu wujud di mana-mana. Di Malaysia juga, apatah lagi di Indonesia yang mana lebih ramai warganya. Makanya pendidikan adalah kunci. Jadi pendidikan itu harus memang benar-benar seriusi. Nah, sayangnya kadang di pemerintah kami ini terhadap pendidikan itu kurang menseriusi. Lebih serius kepada hal-hal yang jangka pendek, ekonomi jangka pendek begitu. Jadi sebenarnya memang harus saling belajar sih antara Indonesia dengan Malaysia. Malaysia kan salah satu contoh negara yang melalui pendidikan akhirnya bisa maju kan. Dari tahun 70-an, 80-an akhirnya bisa berkembang begitu. Betul, kerana investment ataupun pelaburan yang paling besar sejak tahun 70-an dulu adalah pelaburan untuk pendidikan. Cukup banyak wang dibelanjakan. Encik Halik, kan kalau pemimpin baik di Indonesia, di Malaysia, di manapun pasti punya vision ya. Misalnya kalau pemerintah Indonesia sekarang, Pak Jokowi punya vision Indonesia maju. Kemudian ketika running for presidensial juga Pak Anies waktu itu punya misi juga tentang perubahan, tentang keadilan sosial. Kalau di Malaysia itu Pak Anwar punya visi juga. Pak Anwar telah menggagaskan membangun Malaysia Madani. Malaysia Madani. Apa itu, Pak? Idea tentang masyarakat madani ini telah diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar semenjak tahun 90-an. Oh, jadi long before sebelum Perdana Menteri, semasa beliau menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan pada masa itu tahun 90-an, pertengahan 90-an, idea masyarakat madani ini diperdebatkan, dibahaskan dengan cukup terperinci dan menjadi household brand, household name bagi mereka. Dan setelah beliau menjadi Perdana Menteri, maka beliau melancarkan Malaysia Madani. Dan kali ini diungkapkan sebagai mempunyai 6 rukun. 6 rukun masyarakat madani. Tapi madani ini mengikut pemahaman kita, madani ini kalau dari segi bahasa Arabnya mempunyai diasaskan kepada perkataan din, iaitu agama. Din, agama. Lepas tu daini, hutang manusia kepada Tuhannya. Kemudian mengikut Syed Najib Alatas, timbul pula perkataan Madinah atau bandar yang diasas kepada agama. Dan bandar ini seterusnya menghasilkan tamadun. Saya rasa idea the tamadun is format society-nya ya. Iya. Jadi kemudiannya untuk baru-baru ini semasa melancarkan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar meletakkan 6 rukun kepada gagasan madani. Rukun itu kalau di kita itu dasar. Dasar atau sila. Yang pertamanya adalah sustainability atau kemapanan. Maknanya merujuk kepada sustainable, mungkin sesuai juga dengan Sustainable Development Goal United Nations misalnya, dan kelestarian hidup. Kelestarian. Kemudian sejahtera ataupun prosperity. Jadi kalau ada prosperity barulah boleh dikongsi bersama.
Untuk prosperity memerlukan pertumbuhan ekonomi yang baik, dan itu adalah cabaran. Jadi masyarakat madani ini 6 rukunnya untuk melaksanakan rukun mana ada juga cabaran-cabaran. Jadi sekurang-kurangnya maknanya ada 6 cabaran. Jadi untuk prosperity ini juga mempunyai cabaran dari segi bagaimana untuk mengagihkan prosperity dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah innovation. Kan innovation ni satu cabaran dalam masyarakat sekarang dengan Industrial Revolution 4 dan sebagainya. Kemajuannya bergantung kepada daya inovasi rakyat dan juga perusahaan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah hormat. Ataupun maruah manusia. Human dignity. Ataupun ungkapan yang lalu disebut oleh Datuk Seri Anwar adalah karamatul insan. Kalau istilah kita ini memanusiakan manusia. Iya, betul. Manusia yang ada nilai kemanusiaan. Bukan manusia yang terhakis. Bukan manusia sebagai komoditas, tetapi manusia sebagai manusia. Karena kita sering melihat menempatkan manusia sebagai human capital. Not human being, tapi human capital sebagai sumber daya. That's wrong. Dilihat sebagai bukan entity ekonomik. Bukan economic man. Bukan economic. Jadi yang kelima adalah amanah, iaitu pertanggungjawaban. Keyakinan. Dan yang akhirnya adalah ihsan. Tetapi yang dimasukkan dengan ihsan di sini adalah empathy. Empathy memahami, mempunyai rasa kefahaman terhadap masyarakat, sosial, sosioekonomi, kepekaan sosial, budaya dan sebagainya. Jadi sustainability, prosperity, innovation, kehormatan manusia, memanusiakan manusia, dan terakhir adalah ihsan atau empati. Jadi itu bedanya dengan kalau di kita mungkin Pancasila, bukan? Tidak, Pancasila adalah lebih tinggi dari itu, dan persamaan di Malaysia adalah rukun negara. Indonesia punya Pancasila, di Malaysia punya rukun negara. Kalau di Indonesia ada motonya Bhinneka Tunggal Ika. Di Malaysia juga ada bersatu bertambah mutu. Bersatu bertambah mutu, quality. Nah, di kita ada 5 Pancasila yang pasti teman-teman sudah tahu urutannya. Kalau di Malaysia itu ada 5 rukun negara. Apa saja itu, Pak? Kepercayaan kepada Tuhan. Sama itu. Sama di Indonesia juga kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan pada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kalau di Indonesia Persatuan Indonesia Kedaulatan undang-undang. Rule of law. Dan kesopanan dan kesusilaan. Ethics and moral. Jadi kalau di Indonesia itu punya Pancasila, di Malaysia juga sama sebenarnya Pancasila, beda nama. Rukun-rukun kan sama dengan sila Nah, ada penjelasan lagi tentang konsep madani, Pak. Itu memang Pak Anwar yang ini ya. Dan sekarang ini cabaran kita berbicara mengenai cabaran untuk mencapai masyarakat yang diimpikan, masyarakat madani. Dan sudah tentu cabarannya dari segi pengagihan ekonomi. Kerana Pak Anwar dari dulu menyebut apa yang tidak inginkan adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin papa kedana. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi cabarannya adalah bagaimana untuk melahirkan dasar-dasar ataupun polisi fiskal, dasar ekonomi dan sebagainya untuk memperbaiki keadaan ini. Dan ide ini, Encik Khalid, itu sama dengan gagasan Mas Anies ketika kampanye. Itu beliau selalu menyebutkan juga membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Jadi itu satu cabaran. Sama idenya sama. Jadi empowering the empowering the yang lemah begitu ya.
tanpa harus melemahkan yang sudah pengagihan ekonomi yang disebut tadi, prosperity. Adakah dengan memberikan cukai atau di sini panggil pajak ya, tax. Pajak yang lebih besar kepada golongan kaya, mengurangkan golongan miskin, adakah itu satu cara yang kita dapat bayangkan yang mungkin sesuai? Tapi pelaksanaannya juga adalah satu cabaran. Juga sebenarnya di samping soal kebijakan terkait dengan teks, itu yang lebih penting adalah memberikan kesempatan yang sama, yang setara. Kesempatan yang setara kepada siapapun, kepada warga negara untuk berusaha. Jadi mungkin dari segi pendidikan juga termasuk merupakan satu cabaran. Pendidikan juga harus memberikan kesetaraan. Kesetaraan pendidikan bagi semuanya. Itu. Saya rasa cabarannya sama di Indonesia juga di Malaysia untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Itu satu cabaran. Misalnya dalam salah satu daripada cabaran madani adalah cabaran pendidikan. Dan contohnya mungkin ini boleh dilaksanakan dengan mengambil belajar daripada negara-negara yang ternyata excel dari segi pendidikan. Dengan mengambil kira nilai-nilai budaya, agama dan tradisi kita. Misalnya pendidikan Finlandia. Katakan antara pendidikan yang terbaik di dunia mengikut ukuran tertentu. Jadi mungkin itu cabarannya adalah mencari formula yang terbaik. Belajar dari Finland sudah tentu tanpa mengenepikan kita punya nilai-nilai budaya lokal dan sebagainya. Cabaran itu tantangan, guys. Jadi kalau di Malaysia itu cabaran, kalau di Indonesia itu tantangan. Tantangannya tadi pendidikan. Cabarannya lain maksudnya di sini ya? Tidak ada di sini, tak ada kata cabaran, tapi nggak ada ya cabarannya. Cabaran tidak ada. Ya kalau di Indonesia tantangan lah. Challenge ya. Challenges. Jadi asik nih ngomong dengan Malaysia di sama bahasa, tapi kadang beberapa kata itu beda-beda ya. Seperti tadi saya habis pulang kondangan, saya bawa apa namanya tuh cindera mata ya. Kalau di Malaysia apa? Cindera hati, cindera mata pun ada. Cindera mati. Itu kadang-kadang saya risau untuk berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana at one time kita mudah faham, tapi sekarang mungkin Indonesia mulai jauh mengambil istilah-istilah baru. Betul. Yang menyebabkan maknanya sudah agak tidak seperti dulu. Betul, Pak. Yang jauh sedikit. Benar. Jadi kadang-kadang kita berhati-hati untuk bercakap. Saya juga sama dengan kawan di Malaysia. Kadang saya lebih prefer pakai English. Betul. Karena kadang khawatir kalau mau ngomong bahasa Indonesia, jangan-jangan di Malaysianya itu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang rude ya. Jadi embarrassment. Betul. Kata di Indonesia itu bagus, ternyata di Malaysia arti dari kata itu ternyata jorok misalnya kan begitu. Jadi akhirnya kita cenderung memakai bahasa Inggris. Apalagi kalau teman Malaysia memang rata-rata ya memang bahasa Inggris kan menjadi bahasa nasional ya. Begitu. Tetapi kita harus tetap mencoba berkomunikasi dengan bahasa Melayu, Pak. Supaya dua negara ini tetap sebagai bangsa serumpun itu mempertahankan identitas bahasanya. Encik Khalid kan waktu itu sudah mengundang Pak Anies. Memang ada rencana lagi mau undang Pak Anies lagi ke Malaysia? Karena kehadiran Pak Anies yang terdahulu itu cukup menyenangkan. Kami rasa ucapan utamanya, keynote address-nya cukup bermanfaat dan bagus sekali. Malah kita peserta alumni Universiti Islam akan mengadakan acara-acara lain. Tapi untuk Bapak Anies kita akan jemput untuk acara yang besar. Salah satu acara yang besarnya adalah sempena 50 tahun hubungan diplomasi antara Malaysia dan China. Jadi 50 tahun ini daripada perspektif people to people. Dan kita juga alumni kita mempunyai ramai alumni daripada China. Jadi banyak orang China yang kuliah di Malaysia ya? Ramai, cukup ramai. Jadi kita merancang untuk mengadakan satu hari program sempena 50 tahun hubungan diplomasi di antara Malaysia dan China yang bermula pada tahun 1974.
antara negara yang terawal juga di rantai ini yang mengadakan hubungan diplomasi. Oh, oke. Ya, semoga nanti ya bisa hadir lah ya. Itu bila itu bulan November tahun ini. Bila itu kapan? Bulan November tahun ini. Wah, itu pas pilkada DKI. Kami sedang mengaturkan dan akan itu berbarengan dengan election di Jakarta. November. Dan kita coba adjust. Let's see lah ya. Let's see. Maybe semoga bisa datang. Pak Khalid, apakah Bapak di Malaysia itu berpolitik? Saya tidak. Tidak ya. Ada rencana berpolitik? Saya rasa tidak. Mungkin mau jadi minister atau perdana menteri? Tidak, tapi kita bagi pandangan atau berkawan dengan pemimpin politik itu mungkin lebih sesuai untuk menyampaikan idea ataupun memberikan saranan-saranan yang berguna. Oke, Pak Khalid, mungkin ada sebelum kita tutup, barangkali ada pesan-pesan dari Bapak baik selaku Ketua Asosiasi maupun orang Malaysia yang sering ke Indonesia untuk anak-anak muda di Indonesia atau alumni IAIUM, Pak. Ya, kepada alumni IAIUM dari Indonesia, saya berharap ilmu yang diperolehi semasa di Universiti Islam Antarabangsa itu dapat dimanfaatkan untuk membangun negara Indonesia dan seterusnya membolehkan alumni kita dari Indonesia menjadi rakyat dan warga yang lebih baik, yang inginkan Indonesia yang lebih baik dan juga dapat memainkan peranan untuk menjaga hubungan antara Malaysia dan Indonesia di masa depan. Kalau pesan terhadap anak-anak muda Indonesia? Pesan terhadap muda Indonesia, saya cukup kagum dengan Indonesia dan Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar. Tetapi potensi ini ditentukan oleh anak-anak muda Indonesia yang mana cabaran dan tanggungjawabnya di masa depan memang cukup besar dan mencabar. Tetapi anda punya potensi yang cukup besar. Ya. Itu teman-teman jadi diskusi saya dengan Pak Khalid Awan atau Encik Khalid Awan. Beliau adalah lawyer, pengacara di Malaysia yang banyak berkiprah dan kebetulan menjadi ketua Asosiasi Alumni International Islamic University of Malaysia yang kira-kira ada 5.000 alumninya di Indonesia, dan beliau sering sekali ke Indonesia untuk berkunjung, tentu menjalankan bagian dari tugasnya untuk menyapa alumni-alumni yang ada di Indonesia. Oke, dan kita tutup dengan pejuang bukan hadapi.